Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi adalah salah satu jurusan di SMKN 1 Purwasri. Akuntansi di SMKN 1 Purwasri berdiri sejak tahun 2014. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah 5 lulusan yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, mari saya jelaskan tentang apa akuntansi itu. Akuntansi adalah jurusan tentang proses mencatat transaksi yang ada di suatu perusahaan atau di kegiatan usaha. Jadi kalian akan mengetahui bahwa proses pencatatan dalam transaksi atau usaha yang ada di kegiatan dunia usaha itu termasuk ruang lingkup akuntansi. Saya sangat berbahagia karena kalian merupakan anak-anak pilihan dari sekian yang mendaftar di SMKN 1 Purwasri. Saya jelaskan bahwa di jalur afirmasi sebanyak 15 orang, sedangkan di jalur reguler itu ada sekitar 21. Jadi tahun ini jurusan akuntansi mengambil 36 siswa. Kemarin saya melihat dari data dari penerimaan siswa baru itu ada 35 siswa perempuan dan 1 siswa laki-laki. Marilah bergabung dengan jurusan akuntansi. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi bahwa saya jelaskan tentang jurusan akuntansi. Mungkin kalian masih ingat bahwa di dalam struktur kurikulum K13, kalau di SMP atau di MTS yang sudah kalian selesaikan masa belajarnya, itu kalian mengenal tentang istilah struktur kurikulum. Tetapi di dalam jurusan akuntansi itu ada struktur yang berbeda, mungkin kalian belum mengenal sama sekali, tentang kompetensi keahlian. Apa itu kompetensi keahlian? Kompetensi keahlian adalah capaian-capaian yang harus kalian tuntaskan selama kalian belajar di SMK atau di SMA. Karena kita belajar di SMK, maka kalian harus tahu kompetensi keahlian akuntansi itu apa. Ranahnya di kurikulum K13 itu saya jelaskan dari awal bahwa bidang di SMK itu ada bidang keahlian, ada program keahlian, dan ada kompetensi keahlian. Kalau di jurusan akuntansi sesuai dengan kurikulum 13 strukturnya itu bidang keahlian adalah bisnis dan manajemen. Kemudian program keahlian itu bidang studi yang kalian dalami atau kalian nanti ahli itu adalah keuangan. Tetapi struktur yang ada di K13 tentang kompetensi keahliannya yaitu akuntansi, keuangan, dan lembaga. Beda dengan tahun-tahun kemarin karena kalian nanti di struktur kurikulum kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga itu nanti kalian diajarkan beberapa bidang keterampilan atau pengetahuan yang harus kalian capai. Nanti kelas 12 kalian bisa dinyatakan lulus atau kompeten. Nanti ada 2, kalian akan menerima 1 sertifikat kompeten dengan bidang keterampilan yang dipaparkan dalam struktur kurikulum. Kemudian yang kedua, kalian dapat ijazah setelah menamatkan dengan tanda sertifikat surat keterangan lulus. Saya lanjutkan lagi. Jadi kompetensi keahlian adalah capaian-capaian yang harus
kalian tuntaskan atau kalian selesaikan dalam masa belajar selama 3 tahun. Itu kompetensi kalian. Terus kemudian apa yang dipelajari dalam kompetensi kalian itu ada beberapa pengetahuan, ada beberapa pengetahuan dan keterampilan. Kalau di dalam jurusan akuntansi itu ada yang dikategorikan C1, C2, dan C3. Ini saya jelaskan bahwa yang dikatakan dengan C1 itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan. Ini kalau boleh saya contohkan, itu mata pelajaran yang mempengaruhi proses berpikir kalian tentang pengetahuan. Itu kalau di C1 itu kita kenal atau istilahnya kita kenal dengan dasar kompetensi keahlian. Jadi kalian akan mendapat mata pelajaran yang berkaitan dengan dasar kompetensi keahlian. Ada beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan dasar kompetensi keahlian. Itu di dalam ranah pengetahuan. Kemudian dilanjutkan dengan setelah C1 kalian selesaikan, kalian nanti akan diajar dengan kategori C2. C2 itu adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan keterampilan. Saya ulangi lagi, C2 adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan keterampilan atau disebut juga dengan kompetensi keahlian. Ini kalau saya contohkan, kalian belajar pengolah angka, itu termasuk dalam ranah C2. Kemudian setelah C2 ini juga kalian ketahui, nanti ada juga yang C3. C3 ini juga keterampilan, tetapi bedanya dengan C2 ini prosesnya tidak sama. Kalau yang di sini mungkin prosesnya hanya 1 sampai 3 tahap, tapi kalau di keterampilan C3 kalian mungkin sampai pada tahap ke-5 atau tahap ke-6. Jadi ini urutan-urutan dalam struktur kurikulum yang ada di jurusan akuntansi yang nanti kalian pelajari mulai dari C1, C2, dan C3. Dan ini tertuang di dalam mata pelajaran ketika kalian masuk di jurusan masuk di kelas 10, naik kelas 11 dan naik ke 13. Dan ini harus diselesaikan semua. Berarti kalau ini kalian selesaikan semua, berarti kalian adalah menjadi siswa yang kompeten, dan itu dikeluarkan dengan bentuk sertifikat. Jadi nanti kalau kalian keluar dari SMK 1 Prokasi punya 2 ijazah, 1 sertifikat dan 1 lagi ijazah. Itu bedanya dengan sekolah menengah yang lain, contohnya SMA dan madrasah. Tapi kalau di SMK harus menyelesaikan yang namanya kompeten itu. Kompeten itu artinya terampil, kalian dianggap terampil atau ahli. Jadi saya ulangi lagi, kalian nanti setelah lulus akan mendapat 2 sertifikat. Saya lagi mendapat 2 sertifikat. 1 itu sertifikat kompeten, yang kedua yaitu sertifikat ijazah atau dalam bentuk ijazah. Saya ulangi lagi bahwa nanti kalian kelas 12 di SMK itu nanti ada yang namanya uji kompetensi. Jadi uji kompetensi itu adalah uji keterampilan. Kalau di SMK karena kalian di jurusan akuntansi maka ujiannya ada 2. Ya, ada 2 yaitu akuntansi komputer yang pertama, kemudian yang kedua manual, akuntansi manual. Dan ini harus kalian kerjakan.
nanti ada waktu tersendiri setelah mungkin sebelum ujian nasional atau sesudah ujian nasional, kalian akan menghadapi yang namanya uji kompetensi. Dan ini yang mengawasi bukan dari Bapak Ibu guru, tapi dari instansi yang kita ajak mitra atau ajak kerjasama dengan kita untuk menguji kompetensi. Saya infokan bahwa selama ini kita bekerjasama dengan PT Sarana Cendekia Malang untuk uji kompetensinya. Itu nanti kalian jumpai ketika kalian kelas 12. Dan semua mata pelajaran yang dari kelas 10, kelas 11 itu nanti tergabung dalam uji kompetensi itu. Untuk lebih jelasnya, besok saja kalau kalian sudah menjadi siswa masuk di kelas 10 dan kelas 11, nanti akan saya jelaskan secara detail. Kalau di kelas 12 ada uji kompetensi, di kelas 11 kalian akan nanti ketemu dengan PKL atau prakerin, yaitu praktek kerja lapangan atau industri. Ini biasanya saya canangkan, PKL ini saya canangkan semester 1, tetapi mungkin nanti gilirannya ada yang semester 1 dan ada yang semester 2. Dan ini hukumnya wajib bagi siswa SMK untuk melaksanakan yang namanya PKL atau prakerin. Kita sudah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, baik di luar kota maupun di dalam kota. Kita nanti saya seleksi dengan 2 guru yang lain yang mengajar di akuntansi. Nanti kalian saya tempatkan di dunia usaha dan dunia industri. Perlu saya garis bawahi bahwa nanti ini saya petakan berdasarkan kemampuan kalian. Mana yang kalian nanti saya tempatkan di Surabaya, mana kalian saya tempatkan di Malang, mana saya tempatkan di Nganjuk, mana saya tempatkan di Kediri. Itu sesuai dengan peta penguasaan yang ada di kalian. Saya jelaskan lagi bahwa dunia usaha dan dunia industri itu wajib harus dilaksanakan oleh siswa kelas 11. Jadi mau tidak mau kalian harus belajar bagaimana kenyataan kegiatan di dunia usaha dan dunia industri. Nanti dibimbing dengan 3 orang. 1 saya sendiri, Pak Probo. Kemudian nanti ada mungkin yang kalian belum tahu bahwa di jurusan akuntansi itu ada Bu Seli dan Bu Monik. Ketiga-tiganya ini nanti akan memetakan kalian ditempatkan di dunia usaha dan dunia industri. Itu yang saya jelaskan untuk kelas 11. Kalau kelas 10 tidak ada. Kelas 11 itu nanti kalian akan tahu yang sebenarnya bahwa di dunia kerja dan dunia industri, kerja yang sebenarnya itu nanti kalian akan terjun langsung dalam kegiatan PKL atau prakerin. Itu untuk kelas 11. Selamat pagi, inilah lab akuntansi yang ada di SMK Informasi. Ini nanti kalian prakteknya di ruangan ini. Jadi prakteknya kalian nanti di ruangan ini ada PC ini, nanti mungkin kalau kurang nanti kita tambah dengan laptop. Nanti kalian bisa belajar mulai penggunaan mata pelajaran yang ada di jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi ini labnya, jurusan akuntansi bergabung dengan labnya TKJ. Jadi nanti bisa waktunya bisa digilir. Jadi nanti mana hari apa yang ada di TKJ, hari apa yang ada di akuntansi. Ini ada beberapa PC yang bisa kalian manfaatkan untuk belajar di SMKN 1 Purwasri. Jadi coba dilihat mulai fasilitasnya. Ini ada kipas angin. Nanti kalau tidak mencukupi di belakang juga ada ini kipas angin 2 yang nanti tidak mengganggu kenyamanan kalian dalam belajar di jurusan akuntansi.
ada sementara, tapi nanti suatu saat akuntansi punya lab tersendiri. Ini kita masih merangkak, jadi masih bergabung dengan PKJ, tetapi akuntansi juga punya laptop sendiri. Misalkan ada beberapa kendala yang ada di PC ini, kita siapkan laptop yang ada. Jadi jangan khawatir, belajarlah yang semangat, belajarlah yang giat. Kami akan memberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya kepada kalian. Terima kasih. Apa yang sudah saya jelaskan panjang lebar mulai sekitar 1,5 jam. Saya berharap kalian semangat untuk belajar di SMK Purwasri, karena SMK punya semboyan, SMK bisa.